Sebelum kamu dengar kisah ini, pastikan kamu sendirian. Pakai headsetmu, kunci pintumu, dan matikan lampu. Karena cerita ini bukan hanya untuk didengar, tapi dirasakan. Selamat datang di Laku Gaib, channel yang berisi kisah-kisah horor tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian gaib yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa berasal dari cerita nyata, sebagian dari legenda yang tak pernah selesai. Jika kamu suka suasana seperti ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di setiap cerita, mungkin ada yang sedang mendengarkan bersama kamu. Namaku Raka Wibawa. Orang-orang mungkin menyangka aku hanya remaja biasa. Anak kelas 2 SMA yang lebih suka menyendiri, tidak terlalu suka keramaian, dan lebih akrab dengan buku-buku sejarah dibanding obrolan tentang band atau sepak bola. Tapi sebenarnya aku bukan anak aneh. Hanya, selalu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak pernah aku pahami tentang diriku sendiri. Sesuatu yang pelan-pelan mulai terungkap, setelah ayahku meninggal. Kematian ayah terasa tidak wajar. Kata dokter, serangan jantung. Tapi aku melihat wajahnya sebelum jenazahnya dikafani. Bola matanya membelalak. Rahangnya mengeras seperti hendak berteriak. Dan yang paling membekas, bau dupa. Padahal rumah kami tak pernah menyalakan dupa. Setelah pemakamannya, ibuku mulai berubah. Ia jadi pendiam. Tidak menangis, tidak juga bicara banyak. Hanya sekali ia memelukku erat-erat dan berkata lirih, "Kalau ibu pergi, kamu jangan takut ya, Nini Surya akan jaga kamu." Aku tak paham maksudnya, sampai malam itu juga ia membangunkanku dengan tergesa. "Kita harus pergi, sekarang." "Kemana?" "Waruga." "Kita pulang." Waruga. Desa yang hanya kutahu dari cerita samar ibu. Katanya, tempat ia dibesarkan. Jauh di kaki Gunung Papandayan, tersembunyi di balik kabut dan hutan bambu. Kami menumpang bus antar kota dari Bandung, lanjut naik angkot sempit yang berisik dan berkarat, lalu ojek hingga jalan habis, dan terakhir naik delman. Aku belum pernah merasakan perjalanan seaneh itu. Udara dingin, jalanan sunyi, dan suara roda kayu beradu dengan kerikil membuat suasana terasa seperti kembali ke masa lampau. Saat kami tiba di Waruga, matahari hampir tenggelam. Desa itu dikelilingi hutan pinus dan ladang singkong. Rumah-rumah panggung berdiri berjauhan, dengan jarak seolah disengaja agar tetangga tak saling mendengar. Kabut menggantung rendah, membuat setiap sudut tampak seperti berbisik. Rumah Nini Surya berdiri di ujung tanjakan kecil. Tua, besar, dan seolah menunggu kami. Ketika Nini membuka pintu, aku terdiam. Ia sangat tua, kulitnya keriput, matanya kecil, tapi tajam. Senyumnya tidak ramah, tidak juga menyeramkan. Hanya, tenang. Terlalu tenang. "Raka," katanya pelan. "Akhirnya kamu datang juga." Hari-hariku di Waruga seperti berjalan di antara kabut. Aku tak kenal siapapun. Anak-anak muda di desa itu seolah tak ingin berkenalan. Mereka mengangguk saat berpapasan, tapi matanya penuh rasa ingin tahu yang tak nyaman. Orang dewasa lebih sering menghindar. Bahkan guru di sekolah baruku di kota kecamatan memandangku dengan tatapan aneh saat mendengar nama belakangku. "Wibawa?" gumam salah satu guru. "Kamu keluarganya Bu Surya?" Aku hanya mengangguk. Dan sejak saat itu, beliau tak pernah menegurku lagi. Aku menempuh perjalanan ke sekolah dengan sepeda tua peninggalan almarhum ayah. 2 jam setiap hari pulang pergi melewati hutan pinus dan jalan setapak yang sepi. Kadang angin terlalu dingin untuk bulan Juli. Kadang aku merasa seperti ada yang mengikuti. Nini Surya sangat jarang bicara. Ia hanya memberiku perintah-perintah kecil. "Tutup jendela sebelum maghrib. Kalau dengar suara bayi menangis di luar malam-malam, jangan buka pintu.
jangan tidur di bawah cermin. Dan yang paling sering, jangan dekat-dekat lumbung belakang. Lumbung itu seperti gubuk kayu kecil yang terhubung langsung dengan rumah lewat pintu kecil yang selalu terkunci. Aku pernah bertanya, kenapa, nih? Ia menjawab tanpa menoleh, karena di dalamnya masih ada sesuatu yang belum selesai. Waruga sepi, tapi bukan sepi yang menenangkan. Malam-malamku selalu diiringi suara yang tidak biasa. Gemerisik dari bawah lantai kayu, denting logam seperti rantai digeser, dan kadang suara nyanyian. Pelan. Terputus-putus. Pernah suatu malam aku terbangun, dan mendengar seseorang menyebut namaku dari balik dinding. Raka. Suaranya serak, seperti datang dari dalam perut bumi. Tapi saat ku teriakan, siapa di sana? Hanya keheningan yang menjawab. Ibu mulai sakit. Pucat. Nafasnya berat. Tapi ia tidak mau ke puskesmas. Hanya bilang, nanti juga sembuh. Tapi setiap malam, aku melihat ia membungkus sesuatu dengan kain putih kecil dan menyimpannya di bawah bantal. Aku pernah melihat isinya, sejumput rambut, potongan kuku, dan bunga melati kering. Seperti sesaji kecil. Tapi untuk siapa? Suatu sore, saat membersihkan lemari tua, aku menemukan bingkai foto berdebu. Wajah seorang anak muda berseragam kolonial, celana putih panjang dan jas hitam berdasi kupu-kupu. Ia berdiri di depan rumah ini. Aku bertanya pada Nini, siapa ini? Raka, jawabnya singkat. Aku terkejut. Saya? Bukan kamu. Leluhurmu. Raka yang pertama. Anak tertua kakek buyutmu. Hilang di usia 17. Aku menghitung cepat. Foto itu bertanggal 1920. Aku memandangi foto itu lama. Wajahnya mirip sekali denganku. Bahkan bentuk alis dan garis rahangnya. Dan di balik foto itu, tergores satu kalimat. Sunda Kalapa, Tanah Pamali, darahmu harus kembali. Malam itu, aku berbaring dalam gelap, tak bisa memejamkan mata. Hati kecilku berkata, aku tak datang ke Waruga hanya untuk menetap. Ada sesuatu yang lebih tua dari sekadar silsilah keluarga. Sesuatu yang menungguku sejak lama. Mungkin sejak sebelum aku lahir. Dan saat jam dinding berdetak pukul 3 pagi, aku mendengar suara ketukan dari balik lumbung. Pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Setelah malam itu, suara ketukan dari arah lumbung seakan menjadi rutinitas. Tak selalu datang, tapi cukup sering untuk membuatku tidur dengan kepala tertutup selimut. Aku belum berani bercerita pada ibu atau Nini Surya. Terlalu banyak hal aneh yang telah kutelan diam-diam. Di pagi hari, semua terlihat biasa. Bahkan terlalu biasa. Namun perlahan aku mulai merasakan pergeseran. Bukan hanya pada diriku sendiri, tapi juga pada cara orang-orang di desa ini melihatku. Beberapa di antara mereka kini bukan hanya diam atau menatapku heran, mereka mulai menghindar. Waktu aku mampir ke warung kecil di dekat pertigaan desa, ibu penjaga warung yang sebelumnya ramah tiba-tiba menutup pintu saat aku melangkah ke beranda. Pintu dikunci dari dalam. Aku berdiri terpaku. Mataku bertemu dengan matanya lewat celah jendela anyaman bambu. Ia menggigit bibir bawahnya seperti menahan sesuatu. Aku berbalik, melanjutkan langkah dengan tangan kosong, dan jantung yang dingin. Namanya Rinanti. Pertemuan kami terjadi secara tidak sengaja, atau mungkin tidak sepenuhnya kebetulan. Pagi itu aku memutuskan mengambil jalur jalan tikus melewati pematang sawah menuju sekolah. Jalur yang jarang dilewati karena sempit dan berlumpur, tapi entah kenapa langkahku seperti dituntun ke sana. Di tengah kabut pagi, aku melihat seseorang duduk di bawah pohon randu yang tua dan besar. Seorang gadis, memakai baju kurung berwarna coklat tanah. Ia sedang menggambar sesuatu di atas kertas buram dengan pensil yang pendek. Langit mendung. Kabut menggantung rendah. Tapi ia duduk seolah tak peduli dunia. Aku memperlambat langkah,
pura-pura mencari jalan agar tidak tampak sok kenal. Tapi dia mendongak dan menatapku terlebih dulu. "Kamu dari rumah Nini Surya, ya?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Kamu kenal Nini?" "Semua orang di desa kenal Nini Surya," jawabnya sambil tersenyum kecil. Tapi tidak semua berani bicara soal beliau. Ada jeda. Ia menatapku lebih lama. Matanya tajam tapi tidak menusuk. Lalu ia menambahkan, "Kamu mirip seseorang tapi aku nggak yakin siapa." "Mirip?" "Iya. Mungkin cuma perasaanku aja." Sejak hari itu, kami mulai sering bertemu. Kadang di jalan, kadang di warung. Ia tak seperti orang lain di Waruga. Tidak menghindariku. Tidak menunduk. Bahkan kadang menegur lebih dulu. Dari Rinanti aku tahu bahwa keluargaku punya reputasi yang samar di desa. Ia tidak pernah menyebut kata kutukan atau pamali, tapi sekali waktu ia bilang, "Desa ini punya ingatan yang panjang." Kadang, terlalu panjang. Sampai masa lalu jadi bayangan yang gak mau pergi. Aku tahu dia sedang bicara tentang rumah kami. Lalu datanglah Darsa. Lelaki muda dengan rambut ikal dan kulit gelap. Lebih dewasa dariku, tapi masih terlalu muda untuk dipanggil Kang. Ia sering nongkrong di bel dusun bersama beberapa pemuda lainnya, tapi tidak pernah benar-benar jadi bagian dari mereka. Darsa lebih sering terlihat membawa buku, atau mencatat sesuatu di kertas lusuh. Suatu sore, saat aku sedang duduk di tangga depan rumah membaca buku warisan ayahku, Darsa muncul. "Kamu Raka, kan?" Aku mengangguk. Dia duduk tanpa izin, membuka topi capingnya dan berkata pelan, "Aku baca nama kamu di arsip kampung." Aku menoleh. "Maksudnya?" "Di rumah Pak RT ada catatan penduduk lama. Generasi tua. Kertas-kertas tua yang udah mau lapuk. Nama kamu ada di sana. Lengkap. Raka Wibawa." Aku menatapnya tak percaya. "Itu mungkin kakek buyut saya," ujarku mencoba logis. "Bukan. Di catatan itu, ditulis tahun 1921. Dan ada foto kecil yang ditempel. Gambar hitam putih. Wajahnya mirip kamu." Dadaku terasa sesak. Nama itu cuma muncul sekali. Habis itu hilang. Dicoret pakai tinta merah. Dan di bawahnya ditulis, "Sudah dikembalikan." Hari-hari berlalu dan semakin banyak potongan-potongan kecil mulai terasa tak pada tempatnya. Seperti puzzle yang bentuknya pas tapi gambarnya salah. Ada suara-suara di malam hari yang tidak bisa dijelaskan. Bau dupa yang menyusup dari bawah pintu saat jam menunjukkan pukul 2. Bayangan yang bergerak di belakang kaca jendela, meski tidak ada siapapun di luar. Sekali waktu, Rinanti memberiku secari kertas bergambar. "Aku menggambar ini setelah mimpiku semalam," katanya. Di atas kertas itu tergambar sosok laki-laki berdiri di tengah lingkaran tanah dengan simbol-simbol aneh. Wajahnya kabur. Tapi siluetnya, aku kenali. Itu aku. Ibu semakin melemah. Ia mulai mengigau di malam hari, memanggil nama yang tak kukenal. Kadang ia menyebut Raka, tapi bukan dalam nada memanggilku. Seolah nama itu berarti lain. Satu malam, aku terbangun dan melihatnya berdiri di depan lumbung. Hujan baru saja reda. Kabut turun setebal dinding. Ia berdiri diam, menghadap pintu tertutup itu sambil menggenggam kain putih kecil. "Nak," katanya, pelan. "Maafkan ibu." Aku memanggilnya, "Bu." Ia menoleh perlahan, matanya merah. Bukan karena menangis, tapi seperti habis melihat sesuatu yang tak semestinya dilihat manusia. Aku tahu, ada sesuatu di Waruga yang tidak mau dibiarkan tenang. Sebuah sejarah panjang yang menolak untuk dikubur. Dan aku, Raka Wibawa, merasa seolah seluruh tanah di bawah kakiku sedang bernafas. Menunggu saat yang tepat untuk menelan. Aku mulai kehilangan batas antara mimpi dan kenyataan.
Sejak malam aku melihat ibu berdiri di depan lumbung dengan wajah kosong dan tangan menggenggam sesaji aneh itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap tidur, aku terbangun dengan keringat dingin. Tapi tubuhku selalu lelah, seperti habis menempuh perjalanan jauh. Dan mimpiku pun berubah. Bukan lagi sekadar suara atau bayangan, tapi pengalaman utuh. Dalam salah satu mimpiku, aku berdiri di tengah lapangan tanah merah. Sekelilingku ada belasan orang bersarung, berdiri dalam lingkaran. Mereka membacakan mantra yang tidak aku mengerti. Di hadapan mereka ada seekor ayam jago hitam, terikat tali, berteriak panik. Di tengah lingkaran itu, ada aku. Atau seseorang yang sangat mirip denganku. Tubuhnya gemetar. Matanya merah. Dan tiba-tiba, leher ayam itu ditebas. Darahnya mengucur ke tanah, dan tanahnya menyerap dengan lahap. Aku selalu terbangun pada bagian itu. Dan entah kenapa, telapak tanganku basah. Bukan oleh keringat, tapi seperti bekas sesuatu yang lengket. Aku menyalakan lampu dan mendapati titik-titik darah di ujung jariku. Aku ceritakan hal itu pada Rinanti. Awalnya ia menatapku dengan tatapan ragu, tapi kemudian ia mengangguk pelan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Raka, aku harus jujur. Kamu bukan orang biasa. Keluargamu bukan keluarga biasa." Sudah kuduga, jawabku datar. Beberapa orang di desa menyebut keturunan Wibawa sebagai penyambung warisan. Mereka bilang kalian tidak bisa memutus rantai itu. Kamu mungkin sedang ditarik kembali. Tarik, ulangku bingung. Ia menatapku lama, lalu mengeluarkan secari kertas dari tas kecilnya. Gambar simbol. Mirip seperti yang pernah kulihat di balik foto Raka Wibawa pertama. Aku menggambar ini dari ingatanku, katanya. Aku pernah melihat ini di ukiran kayu di langgar tua dekat hutan bambu. Aku mengambil kertas itu. Sentuhan jariku pada goresan pensilnya membuat kepalaku berdenyut. Dalam sekejap aku merasa seolah pernah berdiri di depan ukiran itu. Hari-hari selanjutnya, Nini Surya mulai berubah. Ia tak lagi banyak bicara. Ia seperti menyimpan sesuatu di balik diamnya. Tapi bukan diam orang tua biasa, melainkan diam yang menahan banyak sekali suara. Kadang-kadang aku melihatnya duduk sendiri di teras belakang, memandangi kabut yang menggulung dari arah hutan. Satu malam, aku menguping dari balik bilik. Ia bicara sendirian, atau dengan seseorang yang tak kulihat. Nada bicaranya rendah, nyaris berbisik. Raka sudah kembali. Tapi waktunya belum. Jangan ganggu anak itu. Aku mundur perlahan. Jantungku berdetak tak beraturan. Dalam gelap, suara kukuku menggores kayu bilik tanpa sadar. Esoknya, ia menatapku lama saat makan pagi. "Kamu jangan tidur terlalu malam," katanya pelan. Aku hanya mengangguk, meski tahu aku tak akan tidur malam itu. Sejak lempengan itu kuangkat dari kotaknya, udara di rumah terasa berbeda. Bukan hanya dingin atau lembab, tetapi padat, seperti menyimpan tekanan yang tak terlihat. Dinding-dinding kayu seperti lebih sempit, dan langkah kakiku menimbulkan gema kecil. Seolah rumah itu menjadi ruang gema dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan lebih tua. Aku menyembunyikan lempengan itu di bawah kasur, terbungkus kain hitam. Tapi malamnya, aku merasa benda itu berdenyut pelan. Seperti nadi yang hidup. Aku mencoba tidur, tapi yang datang adalah mimpi. Mimpi yang menolak disebut hayalan. Aku berdiri di sebuah ruangan batu besar yang penuh ukiran. Di langit-langitnya tergantung ratusan lonceng kecil. Di tengah ruangan, ada meja batu, dan di atasnya, terbaring seseorang yang tubuhnya mirip denganku. Seseorang berdiri di samping meja, mengenakan penutup wajah. Ia merapal mantra, lalu mengangkat pisau dari tanduk kerbau. Saat pisau itu menyentuh dada sosok di atas meja, aku terbangun dengan nafas terengah-engah. Tapi rasa sakit masih tertinggal di kulit dadaku, tepat di atas jantung. Dan di kaos yang kupakai malam itu, terdapat noda darah kecil, tepat di tempat yang sama.
Keesokan paginya, aku pergi mencari Darsa. Kupanggil namanya dari luar rumah panggung tempat ia tinggal, tapi tak ada jawaban. Beberapa tetangga menatapku dari kejauhan, tapi memilih kembali ke dalam sebelum aku sempat bertanya. Aku hampir berbalik, ketika terdengar suara dari balik pohon. Ikut aku. Itu Darsa. Ia memintaku ikut menyusuri jalan setapak di tepi sawah yang mengarah ke sebuah kebun bambu. Di ujung kebun, berdiri bangunan kecil, hampir runtuh. Seperti langgar atau tempat pertapaan. Ini dulu tempat orang-orang leluhurmu melakukan syarat waktu, kata Darsa. Syarat waktu? Tanyaku, nyaris berbisik. Perjanjian dengan makhluk lama. Bukan setan biasa. Bukan jin biasa. Mereka bukan dari dunia ini. Mereka hanya datang saat garis darah memanggil. Aku diam. Lidahku kaku. Darsa menunjuk ukiran di dinding langgar. Ukiran yang sama persis dengan simbol yang kulihat di lempengan. Ia mengelusnya pelan, lalu berkata, setiap 7 generasi, harus ada satu yang dikembalikan. Kalau tidak, seluruh garis keturunan akan binasa perlahan. Gila, sakit, atau hilang tanpa jejak. Aku menelan ludah. Dan sekarang giliranmu. Aku pulang dengan kepala berdenyut. Sore itu ibu tidak berada di dapur seperti biasa. Lampu minyak di ruang depan masih menyala meski matahari belum tenggelam. Aku memanggilnya, tidak ada jawaban. Kudengar suara samar dari kamar tidur. Kusibat tirai, dan menemukan ibu berdiri di depan cermin besar yang ditutupi kain putih. Tapi kini kain itu tersingkap. Ia bicara kepada bayangannya sendiri. Atau lebih tepatnya, bayangan itu membalas bicara padanya. Mulutnya bergerak, tapi dengan tempo berbeda dari mulut ibu. Aku berdiri membeku. Lalu ibu menoleh dengan gerakan kaku. Senyumnya lebar, terlalu lebar. Kamu sudah temukan jalannya, ya? Aku mundur selangkah. Bu? Ia menjatuhkan diri ke lantai, pingsan. Napasnya terengah. Di dadanya, nampak goresan memanjang seperti luka yang belum lama muncul. Seolah seseorang, atau sesuatu, telah mencoba membuka dadanya dari dalam. Malam itu, saat kabut menggantung tebal, aku kembali ke kolong rumah. Rasa takutku kalah oleh rasa ingin tahu yang meledak. Kali ini aku bawa senter dan linggis kecil. Kolong rumah ternyata lebih luas dari yang kuduga. Di bawah lantai bilik belakang, aku menemukan papan lantai yang tak dipaku. Aku mengangkatnya perlahan, dan melihat tangga kayu curam yang menurun ke dalam gelap. Tangga itu bukan buatan baru. Tua. Kayunya rapuh. Tapi cukup kuat untuk aku turuni perlahan. Di bawah sana, sebuah ruang bawah tanah. Berdinding tanah liat dan kayu. Di dalamnya terdapat beberapa kendi besar, kain kafan yang tergantung seperti jemuran, dan di ujung ruang, sebuah patung kayu manusia berukuran setinggi tubuh. Wajahnya mirip dengan wajah pria di foto tua yang dulu kutemukan. Raka Wibawa pertama. Dan di sekitar patung itu, ukiran-ukiran melingkar di lantai, dalam bahasa atau simbol yang tidak pernah kulihat dalam hidupku. Aku melangkah mendekat. Suara mulai terdengar lagi. Kali ini lebih banyak. Seperti puluhan orang berbicara bersamaan. Kata-katanya tidak jelas, tapi tiap nada mengandung rasa ancaman. Di dalam kepalaku, bisikan itu menyatu. Kamu yang kami tunggu. Jangan lari. Jangan tolak. Darahmu adalah utang. Nyawamu adalah jembatan. Aku menjerit. Lalu semuanya gelap. Aku tak tahu berapa lama aku pingsan di bawah tanah itu. Saat terbangun, tubuhku penuh debu, senter padam, dan udara terasa sangat berat. Tapi ada yang lebih aneh, aku tak merasa takut lagi. Justru ada rasa hangat yang asing. Seperti dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku menatap patung itu lama. Tatapan matanya kosong, tapi dari celah kayu kasar di wajahnya seolah ada sesuatu yang mengintip balik.
Di belakang kepala patung, aku temukan semacam rongga kecil. Di dalamnya tersimpan gulungan kain yang berisi lembaran daun lontar. Tulisan di atasnya nyaris tak bisa terbaca. Tapi aku kenali satu kata yang muncul berulang-ulang. Balik. Bayar. Bayar. Tiba-tiba, leherku terasa panas. Seperti dibakar dari dalam. Aku menyentuh tengkuk dan merasa kulitku menggelembung. Dalam cahaya senter, kulihat sesuatu muncul. Pola garis merah tipis, membentuk lingkaran yang perlahan merapat ke tengah punggungku. Seperti cap yang baru ditorehkan. Aku keluar dari ruang itu dalam keadaan bingung dan takut. Tapi di dalam diriku, ada suara yang membisikkan. Ini bukan awal, kamu sudah lama mulai. Pagi berikutnya, Rinanti datang tanpa permisi. Ia langsung naik ke rumah dan menemukan aku duduk terpaku di ruang tamu. Kamu kelihatan lain, katanya. Aku bukan hanya kelihatan, aku merasa lain. Aku menceritakan semua. Patung, ruang bawah tanah, ukiran, daun lontar. Ia diam lama, lalu membuka tas kecilnya dan mengeluarkan sebuah gulungan foto. Foto itu diambil almarhum ayahnya, katanya, seorang juru foto keliling yang dulu pernah menyusup ke beberapa desa terlarang demi mendokumentasikan sisa-sisa budaya tua. Di salah satu foto, tampak bangunan batu berbentuk bundar, dipenuhi lilitan akar dan tanaman rambat. Ini tempat pengembalian, ucap Rinanti pelan. Tempat di mana keturunan yang terpilih diserahkan kepada yang menunggu. Aku memandangi foto itu. Di tengah bangunan, tampak jelas patung yang sama seperti yang kulihat semalam. Tapi di foto itu, patungnya tidak kosong. Di sisinya berdiri 3 orang lelaki tua berjubah, wajah mereka kabur, tapi tangan mereka memegang sesuatu, lempengan segitiga. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kepalaku penuh suara. Lonceng, bisikan, desahan napas. Lalu aku mencium bau hangus. Aku bangun, menyalakan lampu, dan menemukan jejak kaki hitam di lantai kamar, seperti bekas terbakar. Jejak itu mengarah ke jendela. Ketika aku dekati, kulihat sosok berdiri di luar, di balik kabut. Tak bergerak. Hanya berdiri dan menatap ke arahku. Suaraku tercekat. Aku tak bisa berteriak. Tapi Nini Surya muncul dari bilik, mengenakan selendang putih dan membawa sesuatu yang berasap. Ia membacakan doa dalam bahasa yang bahkan aku tak tahu berasal dari mana. Sosok itu memudar perlahan. Setelah semuanya reda, aku mendekatinya. Itu apa, Ni? Ia tidak menjawab. Tapi hanya menatapku lama. Kamu sudah buka jalan yang seharusnya tak dibuka, Kak. Sekarang tinggal pilih, kamu mau berjalan sampai ujungnya, atau menanggung setengahnya sepanjang hidup. Keesokan harinya, ada tamu datang. 4 lelaki tua, mengenakan kain batik dan mengenakan ikat kepala yang hanya kupikir dipakai saat upacara adat. Mereka duduk di ruang depan bersama Nini Surya. Aku menguping dari bilik belakang. Salah satu dari mereka, suara berat, napas berat, berkata, waktunya sebentar lagi. Jika tidak diselesaikan, anak itu akan membawa kembali kutukan yang lebih dalam. Dia belum siap, sahut Nini pelan. Dia sudah dipilih, bukan siap atau tidak. Tanda sudah muncul. Tugas kita bukan melindungi, tapi membimbingnya agar tidak menyesal. Mereka diam lama. Lalu satu suara lain berkata, kalau ia menolak, kita akan kehilangan generasi ke-7. Dan itu artinya semua akan dimulai ulang. Malam ke-7 setelah ruang bawah tanah itu ditemukan, aku tidur dengan lempengan itu di bawah bantal. Aku tak tahu kenapa. Mungkin ingin tahu apa yang terjadi kalau aku tak menghindar. Dan malam itu, mimpinya berbeda. Aku tidak lagi melihat. Aku merasakan. Aku berdiri di tengah lingkaran. Kulitku diukir. Lidahku keluh. Tapi aku tahu apa yang harus kukatakan. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku darahnya. Di sekelilingku,
bayangan-bayangan menunduk. Lalu mereka satu persatu masuk ke dalam tubuhku. Saat terbangun, aku berteriak keras. Ibu datang membangunkanku dengan wajah panik. "Kaa, Kaa, bangun." Tubuhku dingin, tapi mataku terbuka. Dan dalam kepalaku, ada suara kecil, yang bukan milikku, berbisik. "Lanjutkan." Hari itu, langit di Waruga terlihat seperti terbalik. Mendung gelap bergulung-gulung, meski hujan tak kunjung turun. Daun-daun randu berjatuhan padahal tak ada angin. Dan di kejauhan, suara gamelan terdengar lirih, seolah datang dari dasar bumi. Aku duduk di tepi dipan, menatap lantai rumah kayu yang mulai retak-retak. Pikiranku kosong. Di dalam dada, ada dua rasa yang saling bertabrakan. Ingin pergi jauh, dan ingin tahu apa yang sebenarnya menanti di ujung semua ini. Ketika aku berdiri untuk mengambil air, kakiku tanpa sadar melangkah ke kamar belakang. Kaki itu yang membawaku, bukan kepalaku. Tanganku membuka lemari tua. Di balik tumpukan baju lusuh peninggalan ayah, kutemukan sebuah kotak kecil dari kulit kerbau. Diikat simpul benang rami. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, ada keping logam lain, tapi kali ini berbentuk matahari dengan 7 sinar. Di belakangnya tertulis satu kalimat dalam tulisan tangan. "Bawa ini saat kau siap melihat semua. Jangan sebelum itu." Dan aku merasa, aku sudah siap. Malam harinya, aku kembali bermimpi. Tapi tidak seperti sebelumnya. Ini bukan mimpi biasa. Aku berdiri di tengah hutan dengan kabut setebal dinding. Cahaya merah membias dari langit yang seakan terbakar. Dari arah kiri, seseorang berjalan mendekat. Ia mirip aku, tapi lebih tua. Matanya gelap. Tubuhnya kurus tapi tegap. Ia tersenyum miring. "Akhirnya kamu sampai," katanya. "Aku siapa?" "Kamu adalah aku. Tapi di waktu yang belum terjadi. Atau, sudah terlalu sering terjadi." Aku ingin lari, tapi tubuhku tertanam di tanah. Ia mendekat dan menempelkan telapak tangannya ke dadaku. Tiba-tiba, ingatan masuk ke dalam kepalaku seperti air bah. Aku melihat pengorbanan yang dilakukan oleh leluhurku, Raka Wibawa pertama, menyerahkan tubuhnya untuk dijadikan penyimpan, semacam wadah bagi roh leluhur. Tubuhnya diikat, dikelilingi api, dan disatukan dengan segitiga perjanjian. Darahnya menetes ke tanah. Dan dari tanah itulah muncul pohon-pohon besar yang masih berdiri di hutan belakang rumah hingga hari ini. Setiap 7 generasi, ritual itu harus diulang. Dan sekarang, aku yang ke-7. Pagi harinya, aku berani bertanya pada Nini Surya secara langsung. "Ni, kenapa tidak bilang dari awal?" Ia tak langsung menjawab. Hanya menatapku dengan sorot mata yang lelah. Lalu ia duduk di kursi rotan, meremas-remas kain sarungnya. "Aku tak ingin kamu tahu terlalu cepat, karena sekali kamu tahu, kamu tidak bisa keluar lagi." "Apa maksudnya?" Ia menarik napas panjang. "Kamu adalah tumbal yang dipilih bukan karena kelemahan, tapi karena kekuatan. Leluhurmu menolak menyerahkan garis keturunannya kepada makhluk-makhluk itu. Tapi mereka kalah. Lalu dibuatlah perjanjian, setiap 7 generasi, satu anak sulung harus kembali untuk menjaga pintu tetap tertutup. Dan kalau aku tidak mau?" Ia memejamkan mata. "Desa ini akan mulai hilang. Satu persatu. Dari hewan, tumbuhan, manusia. Dan akhirnya, waktu." Saat malam turun, suara gamelan itu kembali terdengar. Tapi kali ini lebih keras. Seakan ada pesta yang dilakukan oleh makhluk yang tak ingin terlihat manusia. Aku berdiri di teras. Darsa datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat. "Kita harus ke tengah hutan. Malam ini mereka datang menjemput." Aku tidak menjawab. Hanya menggenggam lempengan berbentuk matahari yang tadi kutemukan. "Aku harus melihat," kataku.
Darsa mengangguk. Kami menyusuri hutan dalam diam. Rinanti menyusul di tengah jalan. Ia membawa lampu minyak dan kantong kecil berisi ramuan penolak halus. Di tengah hutan, kami sampai di bangunan batu bundar yang pernah kulihat di foto. Tapi sekarang, bangunan itu menyala dari dalam. Cahaya merah membias keluar dari celah-celah batu. Kami melangkah masuk. Di tengah ruangan, ada altar batu. Dan di atasnya, terbaring tubuhku sendiri. Atau sesuatu yang sangat mirip. Tubuh itu membuka mata. Dan aku pun melihat diriku berdiri di luar tubuh. Semuanya terjadi bersamaan. Lonceng berdentang. Bayangan muncul dari segala arah. Para tetua desa duduk bersila di tepi ruangan, wajah mereka tenang seperti sudah menyaksikan ini ratusan kali. Nini Surya berdiri dengan mata basah. Rinanti memegang tanganku erat. Darsa menatap altar tanpa suara. Dan aku harus memilih. Menerima peran sebagai penghubung dua dunia, atau menolak dan membiarkan semuanya terulang. Dan saat aku membuka mata, semua cahaya padam. Angin malam mengalir pelan di sela-sela pepohonan hutan Waruga. Aroma tanah basah, daun tua, dan kayu lapuk menyeruak menyesakan. Langkah-langkah kaki mereka yang menapaki tanah gelap tak terdengar, seolah tak mau mengganggu suara dari dunia lain yang sedang bangkit perlahan. Aku berjalan di barisan paling depan. Darsa di sebelah kanan, Rinanti di kiri. Di belakang kami, Nini Surya membawa lentera kecil dari anyaman rotan, cahayanya menyala lembut berwarna jingga. Mereka tak bersuara, dan aku pun demikian. Setiap hembusan nafasku terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang tak kasat mata menggantung di udara, menekan tengkuku, merambat naik ke kepala. Langkah kami terhenti di hadapan bangunan batu bundar yang sekarang menjelma lebih menyeramkan dari bayangan yang pernah muncul di mimpi-mimpiku. Dindingnya penuh lumut dan ukiran tak dikenal. Akar-akar dari pepohonan besar menggantung seperti tirai, menutupi sebagian besar gerbang batu. Tapi dari celah-celah itulah cahaya merah samar memancar, berdenyut seperti jantung hidup. Kami masuk satu persatu. Darsa mendorong daun pintu kayu lapuk yang tergantung miring. Suara deritnya seperti jeritan panjang yang tertahan selama puluhan tahun. Di dalam ruangan batu itu, altar masih ada di tengah. Sama persis seperti yang kulihat di mimpi. Tapi kini altar itu kosong. Tak ada tubuh. Tak ada darah. Hanya bayangan yang menari di dinding akibat nyala lentera dan kilau merah yang datang dari entah mana. Aku melangkah perlahan menuju altar. Batu itu dingin. Ada garis-garis halus yang memutar membentuk lingkaran di permukaannya, seperti simbol pusaran. Aku menyentuhkan jemari ke tengah lingkaran, dan di saat itu pula, kilasan memori menghantam pikiranku. Aku melihat diriku sendiri, berusia jauh lebih tua, duduk bersila di tengah hutan, mengenakan jubah putih dengan simbol segitiga di dadanya. Di sekelilingku, manusia-manusia berwajah kosong menunduk, dan di belakang mereka berdiri sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala. Aku sedang memimpin sesuatu. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang bukan untuk manusia biasa. Kilasan itu menghilang secepat datangnya. Aku menarik napas panjang. Ini tempatnya, gumamku. Nini Surya melangkah maju. Wajahnya tak lagi keras, tapi juga bukan lembut. Ia berdiri seperti seorang pemimpin upacara. Matanya menatapku penuh beban. Kamu tahu apa yang akan terjadi? Aku mengangguk. Kamu sudah lihat semuanya? Tanya Rinanti lirih. Belum semuanya. Tapi cukup. Rinanti tak menjawab. Ia hanya meraih tanganku dan menggenggamnya erat. Darsa mengambil posisi di sisi kanan altar, membuka tas kecil yang ia bawa sejak dari rumah. Di dalamnya ada beberapa benda, dupa, 3 piring kecil berisi beras, air, dan darah ayam hitam. Juga lempengan segitiga yang sudah kusimpan selama ini. Ia menyusun semuanya dengan hati-hati di sekeliling altar. Rinanti mulai menyalakan dupa. Asapnya membubung,
membentuk pola-pola aneh yang berputar-putar di udara, seperti mengikuti tarian tak terlihat. Baunya menusuk, mencampur antara harum dan amis. Aku diminta duduk di tengah lingkaran altar. Nini Surya mengeluarkan kain putih dari selendangnya. Ia menutup kepalaku, membiarkan hanya wajah yang terlihat. "Kamu bukan hanya penerus," bisiknya di telingaku, "kamu adalah gerbangnya sendiri. Tubuhmu adalah kunci." Aku memejamkan mata. Lalu, suara mulai terdengar. Pelan. Bergetar. Tak berasal dari satu arah. Tidak dari orang-orang yang bersamaku. Tapi dari dinding. Dari langit-langit. Dari dasar tanah. Mereka bicara dalam bahasa yang asing. Tapi seperti biasa, aku mengerti maknanya. Mereka meminta izin. Mereka bersiap masuk. Tubuhku mulai gemetar. Jantungku berdegup terlalu cepat. Di dalam kepala, gambar-gambar muncul lagi. Tapi kali ini bukan hanya potongan. Mereka penuh. Lengkap. Seperti menonton ulang sejarah ribuan tahun yang tak pernah dicatat manusia. Aku melihat perjanjian dibuat antara manusia dan makhluk yang datang dari celah waktu. Kulihat para leluhur berdiri di tengah badai, memberikan bagian dari tubuh mereka untuk menyegel pintu. Kulihat darah mengalir ke tanah, dan tanah itu hidup. Kulihat nama-nama ditulis di batu, nama-nama yang tak pernah diajarkan padaku, tapi terasa akrab: Raka Wibawa, Danang Prabu, Arya Wicaksana, Tumenggung Rangga, Surya Kusuma. Semuanya satu garis. Semuanya satu darah. Darahku. Lalu aku melihat sesuatu yang lain, adegan yang belum pernah kulihat, bahkan dalam mimpi. Aku melihat diriku sendiri di masa depan. Tubuhku tua, mataku kosong. Aku berdiri di altar yang sama, tapi di sekelilingku hanya ada kehancuran. Dinding runtuh. Tanah merekah. Kabut hitam menelan pohon-pohon. Dan aku tertawa. Tertawa panjang. Tertawa seperti bukan aku. Kilasan itu berakhir mendadak. Aku terengah-engah. Keringat mengucur. Mataku terbuka, dan aku kembali ke ruangan batu yang sama. Tapi langit-langitnya mulai retak. Batu-batu berderak. Tanah bergemuruh pelan. "Kita harus segera mulai," ujar Nini Surya tegas. "Mulai apa?" tanya Rinanti ketakutan. Darsa menatapku. "Pengembalian. Tapi kali ini tanpa korban." Aku menoleh tajam. "Tanpa korban?" Ia mengangguk. "Kalau kamu sanggup menahan pintu dari dalam, kamu tak perlu dikorbankan." Aku menatap altar. Lalu melihat tangan sendiri. Dalam tanganku, lempengan segitiga itu bergetar. Dan di dalam pikiranku, suara kembali terdengar. "Kamu bisa tutup pintu itu, tapi kamu harus masuk lebih dulu." Suara gemuruh dari perut bumi makin keras. Batu-batu kecil berguguran dari langit-langit bangunan batu yang kami tempati. Dupa masih mengepul, tapi apinya tampak bergerak aneh, melawan arah angin, seperti ditiup dari dimensi lain. Nini Surya mulai merapal mantra. Kalimat-kalimat yang terdengar berat dan kuno, tak lagi sekadar bahasa Sunda atau Jawa, tapi seolah diambil dari akar bahasa yang hanya bisa diturunkan lewat darah. Nada suaranya naik turun, membentuk irama yang bukan lagu, tapi mengandung energi. Darsa meletakkan telapak tangannya di bahuku. Rasanya panas. Bukan karena suhu tubuhnya, tapi seperti ada aliran listrik halus yang mengalir dari kulitnya ke dalam tubuhku. "Tutup matamu," katanya pelan. "Tapi jangan lawan kalau kamu mulai melihat." Aku mengikuti. Mataku terpejam. Dunia menjadi gelap. Tapi dalam kegelapan itu, muncul cahaya-cahaya merah, seperti bara. Mereka menari, membentuk simbol, angka, wajah-wajah yang tak manusiawi. Beberapa wajah tersenyum, beberapa mengerang. Aku merasa tubuhku perlahan mengambang. Aku tak lagi duduk di altar,
melainkan melayang di ruang yang tak memiliki arah. Di bawahku, bumi membuka, memperlihatkan lorong-lorong berliku yang diselimuti kabut hitam. Di kejauhan, terdengar suara ribuan orang menangis, atau mungkin tertawa. Kemudian, sebuah gerbang besar muncul di hadapanku. Gerbang itu terbuat dari tulang yang telah menghitam oleh waktu. Di atasnya tertulis satu kata dalam huruf aneh yang, entah bagaimana, aku pahami artinya. Balik. Aku tahu, ini yang dimaksud mereka. Gerbang antara dunia kita dan dunia mereka. Tempat di mana pengembalian dilakukan. Tempat di mana darah keluarga Wibawa harus mengalir setiap 7 generasi. Dan sekarang pintunya terbuka. Dari dalam, muncul angin dingin yang membawa suara-suara seperti dengungan ribuan lebah. Tapi di balik itu semua, aku mendengar bisikan-bisikan yang jauh lebih jelas. Masuklah, Wibawa. Biarkan tubuhmu jadi jembatan. Biarkan kami tinggal. Aku menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Hanya aku dan gerbang. Tapi dari kejauhan, samar-samar, aku melihat bayangan seseorang berdiri. Ia berpakaian putih, rambutnya panjang, dan wajahnya tertutup topeng. Tubuhnya tinggi dan kurus. Ia hanya berdiri, tak bergerak. Aku mendekat. Semakin dekat, aku tahu siapa dia. Atau, siapa dia seharusnya. Dia adalah aku. Versi diriku yang sudah diambil. Yang telah menyerah dalam satu kehidupan sebelumnya. Mungkin pada generasi ke-7 yang lalu. Mungkin ini pengulangan dari pengulangan yang tak pernah selesai. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke gerbang. Tapi aku menolak. Aku tidak akan jadi penjaga yang pasrah, bisikku pada diri sendiri. Kalau aku masuk, aku akan bawa mereka ikut jatuh. Aku melangkah ke ambang gerbang. Dan dalam sekejap, semuanya berputar. Tubuhku tersentak. Nafasku berat. Aku kembali ke altar. Darsa jatuh terduduk ke belakang, darah menetes dari hidungnya. Rinanti menjerit. Raka. Tapi aku masih sadar. Mataku terbuka, dan aku melihat sekeliling dalam warna yang berbeda. Semua tampak diselimuti cahaya keemasan. Tapi di baliknya, ada lapisan hitam pekat yang bergolak, seperti air mendidih di balik kulit tipis dunia. Dia berhasil masuk, gumam Nini Surya, tapi belum keluar. Tiba-tiba, suara berat menggema dari langit-langit, jangan ganggu jalannya. Salah satu piring kecil pecah. Darah ayam hitam di dalamnya meluap dan membentuk simbol yang bersinar merah. Simbol itu sama dengan yang muncul di leherku dalam mimpi. Darsa bangkit dengan susah payah. Ia mengambil abu dupa dan melukiskannya di dinding altar, membentuk garis-garis yang bersinggungan satu sama lain. Aku bisa bantu menutup gerbangnya, katanya. Tidak bisa sembarangan, bentak Nini Surya. Kalau salah lukis, pintu malah terbuka lebih lebar. Tapi aku tahu, aku harus menyelesaikannya dari dalam. Hanya aku yang bisa. Karena tubuhku adalah kunci, darahku adalah gerbang. Aku kembali menutup mata. Dan dunia lain menarikku masuk lagi, kali ini lebih dalam. Aku berdiri di dalam lorong tak berujung, dindingnya penuh dengan ukiran wajah-wajah. Wajah-wajah leluhur. Mereka menangis, menjerit, berdoa. Setiap langkahku membuat dinding bergemuruh. Teriakan mereka seperti gema di tulang belakangku. Di ujung lorong, ada sebuah kolam. Kolam darah. Dan di dalamnya, terendam sebuah benda berbentuk bulat, bola mata. Aku tahu, ini simbol terakhir dari perjanjian, penglihatan mutlak. Siapa yang menyentuh bola mata ini, akan bisa melihat seluruh sejarah garis darah, akan tahu semua alasan dan semua akibat. Tanganku meraih benda itu. Begitu jari-jariku menyentuh permukaannya, seluruh tubuhku bergetar. Aku melihat segalanya. Kutukan ini bukan sekadar perjanjian 7 generasi. Tapi perlawanan terhadap penjajahan dimensi.
Leluhurku dulu adalah penyegel makhluk dari belahan malam. Mereka bukan pesugihan biasa. Mereka bukan jin atau setan. Mereka adalah pecahan dari kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Entitas purba yang tinggal di balik dinding waktu. Dan garis keturunanku adalah pengunci mereka. Tapi ketika leluhur keenam menyerah pada godaan kekayaan dan kekuasaan, segel itu melemah. Perjanjian berubah. Kini, bukan lagi perlindungan melainkan tumbal. Tumbal yang sadar. Aku tersungkur. Mulutku berdarah. Tapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Tubuhku perlahan bangkit dari pusaran darah yang mengelilingi bola mata itu. Aroma besi dan belerang menyesakan, tapi mataku kini terbuka lebar. Aku tak lagi melihat lorong sebagai lorong. Dindingnya berubah menjadi percampuran antara akar, tulang, dan suara. Segalanya hidup, dan segalanya memperhatikanku. Dari kejauhan, langkah kaki bergema. Pelan, mantap, seirama dengan detak jantungku. Aku berbalik. Dari kegelapan, muncul sosok berjubah merah tua, rambutnya panjang terikat di belakang. Di lehernya tergantung kalung dari potongan kuku manusia. Wajahnya tegas, seperti patung, tapi matanya adalah milikku. Dia berhenti beberapa langkah dariku. Ia tidak berbicara dengan mulutnya, melainkan dengan pikirannya. Kau anakku. Kau warisanku. Aku ingin bicara, tapi mulutku tak mampu bergerak. Kita dulu penjaga. Kita bukan pemuja. Tapi mereka memutarbalikkan warisan itu. Mereka membakar buku-buku. Mereka menukar ajian dengan permintaan. Mereka menjadikan kita alat. Ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Langit itu terbuka seperti kain sobek, memperlihatkan gambaran masa lalu. Leluhurku yang pertama, Wirawibawa, bersumpah di hadapan makhluk yang menjelma sebagai cahaya. Ia bersumpah untuk menjaga keseimbangan, bukan menyembah. Kita gagal menjaga sumpah itu, katanya. Karena satu di antara kita menukar perjanjian demi kekuasaan. Kini, keturunan ketujuh harus menebusnya. Atau mengulangnya. Ia mendekat dan menempelkan telapak tangannya ke dadaku. Seketika, tubuhku memanas. Kilasan muncul lagi. Aku melihat Wirawibawa melawan 3 tetua desa yang mencoba membuka gerbang kegelapan demi harta. Aku melihat bagaimana ia mengunci mereka di lorong waktu, menyegel kekuatan mereka. Tapi tak lama kemudian, ia sendiri dibunuh dalam tidur oleh anak sulungnya yang telah tergoda. Dan darah itu mengutuk garis keturunanku. Pilihanmu 3, katanya. 1. Serahkan tubuhmu, biarkan segel kembali utuh, tapi hidupmu berakhir. 2. Lawan mereka, tapi gerbang tetap terbuka dan kutukan berulang di generasi berikutnya. 3. Balikan jalur darah. Bakar semua jejak. Dan kamu akan menjadi gerbang terakhir. Aku ingin bertanya bagaimana. Tapi dia lenyap sebelum sempat kujangkau. Aku terjatuh ke tanah berdarah itu, dan dunia kembali berputar. Suara dentingan logam memenuhi ruang bawah sadarku. Cahaya menyilaukan. Aku terbangun. Aku duduk kembali di altar batu. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Rinanti memelukku. Kamu hilang, hampir 1 jam. Nini Surya menatapku dengan mata sembab. Kamu lihat mereka, ya? Aku mengangguk. Dan aku lihat jalan keluar. Darsa tampak ragu. Apa maksudmu? Jalan ketiga, kataku. Bukan tunduk. Bukan melawan. Tapi menyegel dari dalam dan membakar warisan. Nini Surya bergumam lirih. Itu akan menghapus semua jejak keluarga Wibawa, termasuk kamu. Aku memandangnya lekat-lekat. Lebih baik kutukan ini berhenti di aku daripada anak-anak selanjutnya lahir hanya untuk dijadikan tumbal. Rinanti memegang tanganku erat. Ia tahu artinya. Bagaimana caranya? Tanya Darsa.
Aku membuka baju. Di dada dan punggungku, muncul pola-pola merah menyala, seperti akar membelit tulang. Tanda-tanda itu bersinar, hidup. Aku adalah gerbang. Tapi aku juga kuncinya. Nini Surya menoleh ke langit-langit. Malam ini purnama sempurna. Kalau benar kamu bisa lakukan sekarang. Aku berdiri di tengah altar. Bawa semua buku, pusaka, dan lempengan. Letakkan di sekeliling altar, kataku. Rinanti dan Darsa bergerak cepat. Nini membuka peti kayu dan mengambil naskah-naskah lama, foto-foto keluarga, gulungan raja, sisa rambut, kuku, bahkan baju dari generasi pertama. Aku menaburkan minyak jarak di sekeliling altar. Semuanya disusun dalam lingkaran. Aku duduk bersila di tengahnya, mata terpejam. Mantra mulai kuucapkan. Bukan mantra dari buku, tapi dari darah. Suara itu keluar tanpa aku sadari. Tanganku bergerak membuat pola-pola di udara. Angin kencang berputar di dalam bangunan batu. Dinding-dinding bergema. Dan dari bawah altar, api muncul. Tidak membakar, tapi menyucikan. Cahaya putih memancar, lalu berubah jadi ungu, lalu hitam, tapi tidak gelap. Hitam itu hangat. Satu persatu pusaka terbakar. Dan saat semuanya hampir lenyap, aku berteriak. Aku, Raka Wibawa. Darah terakhir. Aku kunci dan aku segel. Warisan ini berakhir di sini. Api menyala tinggi. Tubuhku terangkat ke udara. Lalu, semuanya menjadi sunyi. Cahaya meledak dari tengah altar, menyapu semua dinding batu dengan warna keunguan yang tak biasa. Di tengah-tengah pusaran api yang tak membakar, tubuhku tergantung di udara, melayang seolah kehilangan berat. Aku tak merasa sakit. Tidak juga takut. Yang kurasakan hanyalah keheningan yang luar biasa, seperti semesta sedang menahan napas. Di bawahku, Rinanti menunduk sambil menggenggam erat sebuah pecahan lempengan yang sempat tersisa. Nini Surya berdiri mematung, bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu yang tak terdengar. Darsa berlutut di lantai batu, menatap ke arahku dengan sorot yang tak bisa kuterjemahkan. Kagum, takut, atau kehilangan. Semuanya bercampur menjadi satu. Di dalam tubuhku, sesuatu bergerak. Bukan organ. Bukan darah. Tapi semacam arus energi yang menyapu habis ruang kosong di antara tulang dan jiwa. Aku melihat jalur-jalur hitam bercahaya merambat dari ujung jemari kakiku hingga ke ubun-ubun. Mereka membentuk jaringan, seperti peta, seperti simpul warisan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tiba-tiba, udara menjadi padat. Suara mulai masuk kembali. Bukan suara dari luar, tapi dari dalam pikiranku sendiri. Suara-suara lama, suara leluhur, suara makhluk yang selama ini menunggu. Apa kau yakin ingin menutup gerbang? Tanya suara itu, berat, dalam, dan penuh gema. Sekali kamu lakukan, semua akan dilupakan. Tidak ada yang mengingat. Tidak ada yang tahu kamu pernah ada. Aku menjawab dalam hati, biarlah begitu. Lebih baik dilupakan daripada menjadi luka yang diwariskan selamanya. Pusaran cahaya berubah menjadi bola raksasa. Semua yang ada di dalam lingkaran terbakar dalam keheningan. Buku, jimat, lempengan, kain, rambut, bahkan batu-batu altar ikut melebur menjadi abu. Lantai bangunan retak pelan, menciptakan lingkaran dalam bentuk segel yang bercahaya merah tua. Lingkaran itu bergerak, menyatu dengan pola-pola yang terukir di kulitku. Tubuhku ditarik perlahan ke bawah. Kaki menyentuh lantai. Tapi aku tahu, aku tak lagi sama. Kulitku terasa panas, tapi bukan terbakar. Cahaya hitam mengalir dari pori-poriku, keluar seperti uap. Setiap tetes keringat yang jatuh ke lantai menyulut percikan api kecil yang langsung padam. Aku berjalan pelan ke arah dinding, menyentuhnya dengan telapak tangan. Retakan di dinding menyatu kembali. Suara-suara mulai mereda. Angin berhenti berputar. Rinanti mendekat,
tapi tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat, seolah udara itu sendiri menolak kehadirannya. Ia menangis. Air matanya menetes di atas lingkaran segel yang mulai membeku di lantai. "Aku di sini," kataku pelan, nyaris tanpa suara. Tapi ia tak mendengarnya. Nini Surya menatapku dengan sorot mata penuh duka. Ia tahu, aku belum benar-benar kembali. Tubuhku memang berdiri di hadapan mereka, tapi jiwa dan warisan yang kuemban telah berubah menjadi sesuatu yang tak bisa dijangkau oleh dunia ini. Gerbang di alam lain perlahan tertutup. Retakan waktu yang selama ini terbuka mengecil, mengerut, dan akhirnya lenyap seperti mimpi buruk yang habis masa tayangnya. Tak ada ledakan. Tak ada gempa. Hanya satu hembusan napas panjang dari dalam bumi. Dan setelah itu, dunia menjadi sunyi. Langit kembali gelap. Tapi bukan gelap yang menakutkan. Hanya malam biasa, seperti malam-malam lain di desa Waruga. Aku melangkah keluar dari bangunan batu. Pohon-pohon tak lagi berbisik. Akar-akar yang sebelumnya menggantung kaku kini menjuntai lembut, seperti tirai yang menunggu angin. Di kejauhan, suara jangkrik mulai terdengar. Normal. Biasa. Damai. Tapi di dalam diriku, aku tahu, tidak ada yang normal lagi. Keesokan paginya, desa Waruga tampak seperti lahir kembali. Tidak ada lagi kabut di pagi hari. Tidak ada suara gamelan lirih yang menyelinap di antara sela-sela waktu. Rumah-rumah yang semula kosong mulai dihuni kembali. Orang-orang yang sakit mulai membaik. Bayi yang selama ini tak kunjung lahir, menangis untuk pertama kalinya di rumah pasangan muda yang sudah hampir putus harapan. Semua berjalan seperti biasa. Tapi tak satu pun dari mereka mengingat apa yang terjadi. Bahkan Nini Surya pun, saat aku mendekatinya, hanya memandangku kosong. "Maaf, nak, siapa kamu?" Aku tersenyum. "Tidak apa-apa, Ni." Rinanti pun begitu. Ia menyapaku di pasar sebagai orang asing. Ia tak lagi membawa kalung kecil dari rambutku yang dulu ia buat sebagai jimat. Ia tampak lebih segar. Lebih ringan. Darsa tak mengenalku. Ia lewat di depan rumah dan bahkan tidak menyapa. Tapi ia tersenyum. Wajahnya tak lagi dibayangi ketakutan. Aku berjalan melintasi desa, tak dikenali, tapi juga tak dihindari. Aku menengadah ke langit. Dan aku tahu, itu harga yang harus dibayar untuk menutup gerbang, dilupakan sepenuhnya, bahkan oleh orang-orang yang paling dekat. Tapi ada satu hal yang tak hilang. Di bawah rumah panggung tempatku tinggal sementara, kutemukan seekor kucing hitam dengan mata kuning terang. Ia duduk menatapku lama, sebelum akhirnya menjilat cakarnya dan tidur. Di sebelahnya, ada seekor burung kecil, juga hitam, yang sepertinya tak takut. Aku duduk di tangga kayu, menatap ke hutan yang kini tak lagi menyeramkan. Kabut sudah pergi. Angin membawa wangi bunga yang lama tak bermekaran. Dan dari kejauhan, suara anak-anak bermain terdengar jelas. Segel telah ditegakkan. Kutukan telah berakhir. Tapi aku masih di sini. Malam pun datang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur dengan tenang. Tak ada mimpi. Tak ada suara. Tak ada bayangan yang mengendap di balik kelopak mata. Hanya gelap yang damai. 30 hari telah berlalu sejak malam di mana api membungkam kutukan tua yang mengakar di tubuh dan darahku. Desa Waruga kembali hidup dalam tempo yang tak tergesa, seperti nada gamelan yang mengalun dari kejauhan. Siang bergulir tanpa kejanggalan, malam datang dengan keheningan yang wajar, dan langit terasa lebih luas dari sebelumnya. Tapi bagiku, waktu terasa seperti kepingan-kepingan tak utuh yang terus berputar dalam lingkaran yang sama. Aku tinggal di rumah panggung di ujung barat desa. Tidak besar, tapi cukup untuk satu orang. Setiap pagi aku menyapu pekarangan yang dipenuhi daun jati gugur. Aku menanak nasi dalam panci besi yang kuselamatkan dari rumah Tuan Nini Surya, meski ia sendiri tak mengenaliku lagi. Setiap kali melewati pasar, aku membeli sayur dari Rinanti,
yang kini menjual hasil kebun dengan senyum yang hangat namun tak mengandung ingatan. Darsa bekerja sebagai tukang kayu, dan beberapa kali memanggilku dengan sebutan Kang atau Mas, seolah aku hanya pendatang yang baru sebulan tinggal di tanah ini. Tak ada satupun yang berubah dari wajah mereka, tapi segalanya telah berubah dari dalam. Aku, Raka Wibawa, kini hanyalah nama yang terukir dalam diriku sendiri. Tidak ada yang memanggilnya. Tidak ada yang menyebutnya. Bahkan suara-suara dari dunia lain yang selama bertahun-tahun membisiki malam-malamku, kini lenyap. Tapi aku tahu, walau pintu sudah tertutup, dindingnya masih menyimpan sisa gema. Dan gema itu pelan-pelan mulai berbisik kembali. Tidak sekeras dulu, tapi cukup untuk membuatku terjaga di malam hari. Malam ke-31 datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Aku duduk di serambi, memandangi langit yang bersih. Di tengah hamparan bintang, ada satu titik merah yang tampak bergerak lambat, seperti mengintip dari kejauhan. Saat itu, aku tahu bahwa segel yang kubentuk bukanlah akhir dari segalanya. Segel itu menyimpan, bukan menghapus. Ia mengikat, bukan membinasakan. Di dalam mimpiku malam itu, aku melihat sosok Wirawibawa berdiri di depan sumur tua yang kini ditutup dengan pagar bambu. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan berwarna biru pucat bergerak perlahan, seperti sedang menunggu. Tapi Wira tak mengatakan apapun. Ia hanya menunjuk ke dalam sumur, lalu menghilang dalam semburat cahaya jingga yang membakar langit mimpi. Keesokan paginya, aku pergi ke sumur itu. Letaknya tak jauh dari rumah. Sekitar 30 langkah ke arah timur, tersembunyi di antara ilalang dan pohon ketapang. Pagar bambu itu tampak baru. Aku tahu siapa yang membuatnya, Darsa dan dua anak muda lain dari desa. Mereka bilang sumur itu berbahaya karena pernah membuat sapi milik Pak Mahmud jatuh dan mati. Tapi aku tahu, yang berbahaya bukan sumurnya. Yang tertanam di dasar sumur itulah yang masih menyimpan percikan perjanjian lama. Aku membuka pagar dan berdiri di bibir sumur. Airnya jernih, tapi dalam. Sangat dalam. Bayanganku terpantul samar di permukaannya. Aku memejamkan mata dan meletakkan tangan di atas pagar. Kulantunkan doa dalam hati, bukan untuk membuka, tapi untuk mendengar. Dan yang kudengar bukan gema suara dari dasar sumur, melainkan detak-detik yang tak seirama. Seperti jam rusak yang berputar ke belakang. Hari-hariku setelah itu tak lagi tenang. Setiap malam, aku bermimpi sumur itu. Kadang penuh air, kadang kering, kadang menyala merah. Tapi yang paling membuatku gelisah adalah mimpi pada malam ke-40. Dalam mimpi itu, aku berdiri di tepi sumur. Di seberang, berdiri seorang anak kecil, usia sekitar 8 atau 9 tahun. Ia memakai baju lurik dan celana pendek. Rambutnya gondrong sebahu. Wajahnya mirip aku waktu kecil. Tapi matanya tak punya cahaya. Ia menunjuk ke arahku, lalu berkata dengan suara datar. Aku yang berikutnya. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Di luar, hujan turun perlahan. Tapi di dalam dadaku, badai mulai menggeliat. Aku mengurung diri selama 3 hari. Tidak keluar, tidak bicara. Hanya duduk dan membaca catatan-catatan kecil yang kutulis selama perjalanan menyegel gerbang itu. Aku menuliskan ulang simbol-simbol yang muncul dalam mimpi, menggambar lingkaran-lingkaran kecil yang kadang menyatu, kadang bertabrakan. Aku mencatat semua tanggal, semua perasaan, semua suara yang muncul sekilas dan hilang. Pada hari keempat, aku kembali ke sumur. Kali ini, aku membawa cermin kecil dan seikat bunga telang. Kucelupkan bunga ke dalam air, lalu menatap bayanganku melalui cermin. Tapi yang muncul bukan diriku, melainkan wajah Wirawibawa lagi, dengan sorot mata sedih dan mulut yang terbuka, tapi tak mengeluarkan suara. Aku tak bisa tinggal diam. Malam itu, aku menggali bawah rumah panggungku. Sekop demi sekop, tanah yang kutimbun bertahun-tahun akhirnya terbuka. Di bawah lantai kayu yang kukira kosong, ternyata tertanam batu segi 6 dengan simbol segel yang samar. Batu itu bersinar redup. Tidak merah, tapi biru keunguan,
seperti bintang yang sekarat. Aku menyentuhnya. Dan saat itu pula, tubuhku terlempar ke dalam ruang yang tak berbentuk. Aku kembali ke lorong. Tapi kali ini lorongnya bukan untukku. Aku hanya tamu. Di dalamnya, kulihat seseorang berdiri di tengah cahaya. Anak kecil yang muncul dalam mimpiku. Ia tersenyum, lalu berkata, "Aku sudah dipilih, tapi belum dibuka." "Siapa kamu?" tanyaku, tapi ia tak menjawab. Di belakangnya, muncul 6 bayangan. Masing-masing memegang lilin menyala. Mereka mendekat, membentuk lingkaran. Lalu aku tersadar, ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang warisan baru yang mulai mencari jalan keluar. Dan sumur itu adalah jalurnya. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan ringan, namun ada bayangan samar yang terus membekas di belakang kelopak mata. Mimpi semalam, meski hanya berlangsung sekejap, menancap lebih kuat dari mimpi-mimpi sebelumnya. Anak kecil yang muncul, 6 sosok dengan lilin, dan bisikan yang tak selesai terdengar. Semua itu bukan sekadar gema dari alam bawah sadar, melainkan peringatan yang membungkus diri dalam ketenangan semu. Aku berjalan keluar rumah. Udara lembab dan matahari bersembunyi di balik awan kelabu. Langkahku menuju sumur terasa lebih berat dari biasanya, seolah bumi di bawahku menahan langkah dengan caranya sendiri. Sesampainya di sana, aku menemukan sesuatu yang membuatku terpaku. Pagar bambu yang sebelumnya kokoh berdiri kini telah patah sebagian. Ujung-ujungnya hangus terbakar. Tak ada bekas api besar, tapi jelas bahwa sesuatu telah menyentuhnya dengan energi yang bukan berasal dari dunia ini. Di bibir sumur, terdapat goresan-goresan baru yang membentuk pola setengah lingkaran. Aku mengenalnya. Itu bagian dari simbol yang hanya digunakan dalam pembukaan jalan energi dari bawah tanah, semacam kunci tahap awal, tapi hanya bisa dibuat oleh mereka yang memiliki darah terbuka. Aku berjongkok, mengamati lebih dekat. Goresan itu baru, belum lebih dari 1 malam. Artinya, seseorang telah datang ke sini saat aku tidur. Pertanyaannya, siapa? Tak ada seorang pun di desa ini yang tahu letak segel itu. Bahkan Nini Surya sekalipun, kini hidup dalam bayang-bayang ketidaktahuan yang nyaris sempurna. Ia lebih sering duduk di beranda, menganyam tikar tanpa sadar bahwa dirinya pernah menyentuh kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh akal. Aku berdiri dan kembali ke rumah. Tapi sebelum sampai, seorang anak kecil berdiri di tepi jalan setapak, menghadap ke arahku. Ia tidak bersuara. Hanya menatapku lama, lalu berjalan perlahan ke arah hutan belakang yang menuju lembah. Ada sesuatu dalam gerakannya yang aneh, terlalu tenang untuk anak seumuran itu. Tanpa pikir panjang, aku mengikutinya. Langkahnya pelan, nyaris tak menimbulkan suara. Ia berjalan melalui jalanan sempit, menyusuri semak belukar dan akar-akar besar yang menonjol dari tanah. Aku mengenali jalur ini. Jalur lama yang dulu dipakai wirawibawa untuk bersemedi. Kini tertutup rumput dan jarang dilalui orang. Setelah beberapa ratus langkah, anak itu berhenti di depan batu tinggi berbentuk tombak terbalik. Di sekelilingnya tumbuh tanaman pakis dan ilalang, dan udara di sekitar terasa lebih dingin. Anak itu menoleh padaku, lalu menunjuk ke tanah di depan batu. Aku mendekat. Di sana, tertanam sebuah lempengan logam tua, penuh karat, tapi masih bisa terbaca. Tulisan di atasnya bukan dalam aksara Latin, juga bukan aksara Jawa atau Sunda. Tapi otakku langsung memahaminya, seperti mengenali ingatan yang telah lama tidur. Tumbal terakhir bukan akhir. Tumbal terakhir adalah awal. Tanganku gemetar. Nafasku tertahan. Anak itu menatapku lekat-lekat, lalu berkata dengan suara pelan, "Kamu pikir kamu menutup gerbang. Padahal kamu hanya memindahkan pintunya." Aku terdiam. Angin bertiup perlahan, membawa aroma tanah basah dan sisa dupa yang entah dari mana asalnya. Dan saat aku menoleh kembali, anak itu telah menghilang. Aku kembali ke rumah dalam keadaan bingung dan marah. Semua pengorbanan yang kulakukan, semua kenangan yang telah hilang, semua harga yang kubayar, ternyata belum cukup untuk menghentikan ini semua.
Aku bukan penyelamat. Aku hanya penjaga babak baru. Malam datang lebih cepat. Langit berubah menjadi kelabu tua sebelum matahari benar-benar tenggelam. Di luar, suara burung hantu terdengar lebih awal dari biasanya. Aku menyalakan lampu minyak dan duduk di lantai, menatap catatan-catatan lamaku. Tanganku gemetar saat menuliskan satu kalimat. Warisan tidak bisa dihancurkan. Ia hanya bisa dialihkan. Dan aku mulai mengerti. Yang menggores sumur adalah seseorang yang memiliki darah sepertiku. Seseorang yang mungkin tidak sadar bahwa tubuhnya sedang digunakan sebagai wadah untuk menyambung ritual lama. Dan anak kecil dalam mimpi, bisa jadi hanyalah bayang-bayang dari satu jiwa yang terikat pada garis keturunan ini. Aku membuka peta tua desa. Menandai titik-titik tempat energi pernah muncul. Ada pola. Dan pola itu mengarah ke satu titik di luar desa. Sebuah dusun tua bernama Cikahuripan, yang sudah lama dikabarkan tak berpenghuni sejak wabah menyerang 20 tahun lalu. Aku menyiapkan bekal, mengambil lentera, dan melangkah menuju tempat itu. Dalam hatiku, tak ada rasa gentar. Hanya rasa lelah yang panjang. Tapi aku tahu, jika aku tidak menyusuri jejak ini sekarang, maka generasi berikutnya akan terseret lebih dalam tanpa tahu apa yang sedang mereka hadapi. Jalan ke Cikahuripan terjal dan sepi. Ranting-ranting menjulur seperti tangan-tangan yang hendak meraih sesuatu. Kabut turun perlahan. Tapi di tengah kepekatan udara malam, langkahku tetap mantap. Aku bukan lagi anak muda yang dibebani kutukan. Kini aku adalah penjaga terakhir dari rahasia yang tak ingin dilestarikan. Sesampainya di sana, dusun itu sunyi. Rumah-rumah berdinding bambu dan papan lapuk berdiri miring seperti akan tumbang. Aku memasuki rumah paling besar di ujung dusun. Di sana, di tengah ruang utama, terdapat altar tua yang dikelilingi 7 patung kecil. Di atas altar, tergolek seikat rambut hitam terikat benang merah. Dan di atasnya, terbakar lilin kecil yang tidak meleleh. Dari dinding bambu yang retak, muncul bisikan. Kamu belum selesai. Cahaya lilin kecil di altar itu bergoyang pelan, meski tak ada angin sama sekali. Asapnya naik perlahan, membentuk spiral tipis yang melayang ke langit-langit bambu yang hitam dan lapuk. Aku berdiri diam, mengamati rambut yang terikat benang merah itu. Setiap helaian tampak berdenyut halus, seolah masih hidup. Di sekitarnya, 7 patung kecil menatap lurus ke pusat altar, masing-masing membawa ekspresi kosong, namun menyiratkan sebuah tujuan yang jelas, menjaga. Aku menyentuh lantai kayu yang mulai berjamur. Dingin. Di bawah permukaannya, kurasakan denyut samar seperti nadi yang hidup. Denyut itu seirama dengan detak jantungku, tapi sedikit tertunda, seperti gema yang tertangkap setelah suara aslinya lenyap. Ketika kutekan sedikit lebih kuat, kayu itu memuai, menyembulkan lapisan tipis berisi ukiran tua yang tertutup debu. Kukorek perlahan. Tanpa pola lingkaran dengan 7 mata dan sebuah lambang di tengah, lambang yang sama dengan yang pernah kulihat di ruang penyegelan warisan keluarga Wibawa. Tapi ada satu perbedaan, pola ini tidak ditutup, melainkan terbuka di satu sisi. Lubangnya mengarah ke arah timur, ke jalur yang menuju mata air kecil yang dikenal masyarakat sekitar sebagai Sendang Teluh. Nama itu terdengar akrab. Di benakku, muncul potongan kenangan. Suara perempuan tua yang berkata bahwa sendang itu tak bisa diminum, karena siapapun yang meminum airnya, akan melihat wajahnya sendiri dari dalam. Aku tinggalkan rumah itu dan mengikuti jalur batu yang samar menuju sendang. Kabut mulai turun, tebal, dan menggantung rendah. Tapi langkahku mantap. Pohon-pohon di sisi jalan tampak diam, seolah sedang menyaksikan. Tak ada burung. Tak ada jangkrik. Hanya suara sepatuku yang menyentuh tanah basah. Sendang itu terletak di balik bukit kecil. Airnya jernih, dikelilingi oleh batu-batu hitam besar dan akar pohon beringin yang menggantung seperti tirai. Di permukaannya, bulan tampak bulat penuh, pantulannya sempurna tanpa getaran. Aku mendekat, berlutut di pinggir batu, dan menatap ke dalam. Wajahku terlihat jelas. Tapi di balik wajahku, ada wajah lain,
wajah anak kecil dari mimpi itu. Aku mundur. Bayangan itu tak menghilang. Justru makin jelas, seolah terangkat ke permukaan air. Ia berdiri di bawah sendang, menatap ke arahku dari balik air. Matanya hitam seluruhnya. Dan mulutnya mulai terbuka pelan. Bukan aku yang dipilih, tapi aku yang diciptakan. Suaranya muncul tanpa getaran udara. Langsung di kepalaku. Tanpa gema. Tanpa bias. Aku terpaku. Tubuhku tak bisa bergerak. Dari permukaan air, muncul gelembung-gelembung kecil. Air mulai beriak. Di tengah riak itu, muncul 7 lingkaran cahaya, masing-masing mengarah ke 7 arah berbeda. 1 menuju utara, 1 selatan, dan seterusnya. Dan dari tiap lingkaran itu, muncul sosok yang sama, anak kecil dengan mata hitam, dalam wujud yang berbeda-beda. Ada yang memakai baju adat. Ada yang bertelanjang dada. Ada yang membawa boneka kayu. Tapi semua memiliki satu kesamaan, mereka menatap ke arahku. Dari bawah sendang, muncul batu hitam besar, mengangkat diri perlahan seperti ditarik dari dasar yang tak berdasar. Di permukaannya tertulis ukiran dalam bahasa yang tak kukenal, tapi bisa kubaca. Kutukan tidak bisa dihapus, karena ia bukan kesalahan. Ia adalah kehendak. Air sendang membentuk pusaran. Dan dalam pusaran itu, satu di antara sosok anak kecil naik perlahan, membentuk tubuh fisik. Ia berdiri di atas permukaan air, melangkah menuju batu tempatku berdiri. Ia menatapku. Dekat sekali. Aku adalah hasil pengorbanan. Dan kamu adalah penutup yang gagal. Aku mencoba bicara, tapi tubuhku membeku. Energi di sekeliling sendang meningkat. Udara berdesir ke dalam, seperti ditarik oleh kekosongan. Tiba-tiba, dari balik pohon-pohon beringin, muncul seseorang. Sosok tua berjubah putih, membawa tongkat dari akar pohon yang dipilin rapi. Ia melangkah perlahan, namun tanah berguncang tiap kali ia menapak. Mataku melebar. Aku mengenalnya. Kiai Maulana. Wajahnya belum berubah. Matanya tetap tajam dan tenang, tapi ada luka lama yang terbaca dari sorot matanya. Ia berdiri di antara aku dan anak itu. Mengangkat tongkatnya, mengetuk tanah 3 kali. Pusaran air berhenti. Angin membeku. Anak itu mundur 1 langkah, dan cahaya di sekitarnya meredup. Aku datang bukan untuk menyelamatkanmu, Raka, kata Kiai Maulana tanpa menoleh. Aku datang untuk menyaksikan keputusanmu. Karena hanya kamu yang bisa memilih, biarkan mereka hidup atau kamu yang menghilang. Aku menatap ke arah anak itu. Matanya kini tak setajam tadi. Ada sesuatu yang rapuh di balik tatapannya. Seolah ia tidak yakin pada keberadaannya sendiri. Kamu tidak nyata, kataku pelan. Kamu diciptakan dari sisa-sisa yang tidak terhapus. Kamu bukan pewaris. Kamu adalah cermin. Anak itu menunduk. Tubuhnya mulai bergetar, perlahan berubah menjadi kabut. Satu persatu sosok lainnya pun menghilang ke dalam sendang. Tapi sebelum lenyap, anak itu berkata, "Kamu menutup pintu. Tapi kamu lupa, kunci masih di tanganmu." Sendang kembali tenang. Bulan turun ke titik tertinggi. Kiai Maulana mendekat dan menepuk bahuku. Kamu telah melihat bayanganmu sendiri. Sekarang, kamu tahu bahwa kutukan bukan hanya tentang leluhur, tapi tentang siapa yang membiarkannya hidup di dalam dirinya. Aku mengangguk. Sendang sudah tenang. Tapi dunia dalam diriku, baru saja terbuka kembali. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi datang ke sendang. Bukan karena takut, tapi karena aku sudah tahu, tak ada satu tempat pun di dunia ini yang bisa benar-benar menyembunyikan warisan. Bahkan ketika tanah ditutup, api dipadamkan, dan ingatan dihapus, masih ada ruang-ruang kecil di hati manusia yang menyimpan suara-suara lama. Suara yang tak ingin dilupakan. Suara yang merindukan pengulangan.
Kiai Maulana menghilang tanpa jejak. Pagi setelah peristiwa di Sendang, aku mencarinya ke berbagai tempat yang mungkin ia tuju. Balai desa, masjid tua, rumah-rumah tua di pinggiran hutan, tapi tak satupun orang yang mengaku melihatnya. Seolah ia hanya datang untuk membuka pintu terakhir dalam benakku, lalu kembali kemanapun asalnya. Desa Waruga tetap berjalan seperti biasa. Pasar tetap ramai setiap Jumat pagi. Anak-anak bermain di sungai. Perempuan menjemur padi di pelataran rumah. Tapi aku melihat perbedaan kecil. Hal-hal yang mungkin tak disadari siapapun, namun bagi mataku yang sudah ditempa malam dan mantra, semuanya tampak jelas. Seekor burung gagak yang selalu hinggap di atap rumah Darsa tiap malam purnama. Sebuah ukiran aneh di batang pohon aren di dekat makam keluarga Prawira. Dan suara seruling kecil yang kadang terdengar dari arah barat, hanya pada tengah malam. Aku mencatat semuanya. Diam-diam. Tanpa suara. Tanpa memberitahu siapapun. Karena aku tahu, suara-suara itu bukan bahaya yang harus ditakuti, melainkan penanda bahwa jalur lama belum sepenuhnya terputus. Aku mulai berjalan dari desa ke desa, membawa catatan dan segel kecil dari kulit kayu. Menemui mereka yang kadang tak mengerti, tapi merasakan. Mereka yang hidupnya seolah dibayangi sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Aku tak pernah memperkenalkan diri dengan nama lengkapku. Hanya Raka. Dan mereka memanggilku dengan berbagai julukan, penjaga, penulis, pengingat. Tapi aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya sisa dari perjanjian yang belum selesai. Malam-malam panjang tetap datang. Mimpi tetap berkunjung. Kadang anak kecil itu muncul lagi, tidak mengancam, tidak bicara. Hanya duduk dan menatap. Seolah ingin memastikan bahwa aku masih menjaga api tetap padam. Dan aku menjaganya. Aku duduk di beranda rumahku yang baru, jauh dari Waruga. Letaknya di atas bukit, menghadap ke lembah luas tempat kabut turun setiap sore. Di depan rumah, tumbuh pohon randu besar. Daunnya selalu gemetar, meski angin tak datang. Di dalam rumah, ada rak penuh catatan. Setiap lembarnya berisi simbol, cerita, nama, dan tanggal. Semua yang pernah aku temui. Semua yang pernah disentuh kutukan. Semua yang mungkin suatu hari akan muncul kembali dalam wujud lain. Tapi catatan terakhir belum kutulis. Karena belum waktunya. Aku menunggu. Menunggu bisikan dari tanah. Getaran dari akar. Isyarat dari langit. Sebab kutukan tidak akan datang seperti badai. Ia datang seperti musim kemarau. Perlahan, retak demi retak, hingga suatu hari, bumi tak lagi bisa menyimpan air. Dan saat itu datang. Aku akan turun kembali. Tapi untuk sekarang, aku duduk. Menatap langit senja. Di kejauhan, suara anak-anak terdengar samar. Tawa mereka melayang tertiup angin. Dan di belakang rumahku, bayangan kecil melintas cepat di antara pohon-pohon. Aku tak menoleh. Karena aku tahu, warisan itu tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk dipanggil kembali. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Jika kamu percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat, tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan cerita ini ke temanmu yang paling pemberani. Kita akan bertemu lagi di kisah selanjutnya. Tapi ingat, jangan terlalu percaya pada apa yang kamu lihat. Karena yang gaib justru jarang terlihat